sini ada Mulyo. Jadi nama gamelannya Kiai Istri Bincoro Mulyo. Nah, alasan kenapa gamelannya pakai dinamain, ini bukan karena gamelannya ada penunggunya ya, atau karena ada unsur mistis-mistisnya, tapi dengan menamai gamelan itu adalah bagian dari budaya Jawa untuk menghargai kepemilikan. Jadi nanti para pewarisnya tetap merawat gamelannya dengan baik. Dan teman-teman nanti masih bisa kesini di sesi free time. Sebelum kita berpindah, nanti mohon diperhatikan, nanti kita akan masuk ke ruangan penyimpanan arsipnya Mokananta. Dan di dalam ada beberapa aset nasional ya teman-teman. Jadi bisa berhati-hati untuk tidak melewati garis kuning ataupun bentuk benda-benda. Ruang arsip. Itu yang ada masterpiece atau namanya pidatonya Presiden Soekarno. Nah, di sini kondisinya kebanyakan masih baik semua, tapi kita saat ini juga dalam proses konservasi, teman-teman ya, karena kita dapat dana hibah sebesar 40.000 euro dari UNIF. Itu lembaga Uni Eropa yang memang fokusnya di bidang kebudayaan. Jadi kita mendapatkan dana hibah untuk melakukan konservasi tersebut. Bisa. Pak, gawe rekaman. Gawe kayak video nih. Iya, weh. Sekedar. Selanjutnya kalau secara langsung itu nanti bisa kembali lagi ke ruang lini masa dan kedua alatnya lumayan besar ya. Kemudian untuk duplikasi atau pendataan yang terjadi di media kita saatnya lebih panjang. Karena kita akan berbeda tahap itu dari yang secara prinsip saat ini adalah menerjemahkan gelombang suara yang ditaruh di proses recording untuk kemudian diukir di sebuah font ataupun bisa menjadi semacam cetakan yang begitu. Kemudian cetakan ini akan dilapisi dengan lapisan kimia namanya proxalis dalam tahap dan lapisan dengan lapisan yang ini panas dan berbahaya makanya dibilang di sebuah kolam. Nantinya kalau cetakan itu sudah dingin baru bisa dikatakan sebagai induk dari keinginan kita atau bisa betul-betul kolamnya ada di tengah kolam. Iya. Kemudian yang kalau dicetak satu persatu maksimal satu materi menghasilkan 1000 kopi bimbingan kita. Tapi tentu saja dari 1000 itu tidak sempurna semua. Ada yang bentuknya tidak presisi, mulai penyok, ada bahkan goresannya itu sudah meluncur. Jadi perlu dipilah satu persatu di tahap quality control, baru kemudian di packing dengan cover, barulah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kita bisa sambil berbalik ke sebelah sini. Ini ada alat-alat ya, alat asli Bapak Ibu yang ini didatangkan dari Amerika, Norwegia, Inggris dan sebagian dari Jerman. Jadi dulu alat ini Bapak Ibu untuk proses perekaman di Lokananta. Kemudian kalau di sini, kalau sangat besar sekali ya, namanya berada Bapak Ibu. Fungsinya untuk membuat bimbingan biasa dipakai untuk peracik bunyi. Apa sederhananya, misal seorang vokalis yang dalam rekaman, biasanya suka request tambah bass, tambah treble, sebagainya bisa. Nah, untuk ruangan ini Bapak Ibu nanti bisa akses kembali setelah sesi dengan duduknya selesai. Kita bisa share memperoleh hasil bimbingan kita yang ada di ruangan itu. Oke, silakan.
Bapak Ibu teman-teman semuanya selamat datang di ruang aneka nada. Akhirnya ya, setelah kita melihat proses gambaran pembuatan piringan hitam di ruang Bengawan Solo, di sini kita bisa melihat hasilnya dalam bentuk piringan hitam. Dan di ruang ini semua piringan hitamnya itu asli, diproduksi paling tua tahun 50-an, paling muda tahun 70-an. Dan kalau diperhatikan Bapak Ibu, ukurannya juga macam-macam ya, beragam. Ada yang kecil, sedang, bahkan ada yang sangat besar sekali. Ini sekaligus menandakan kalau semakin besar ukuran piringan hitamnya, berarti semakin banyak lagunya, dan juga semakin panjang durasi lagu yang ada di dalamnya. Kita bisa tampil satu contoh, kita ambil satu contoh seperti ini. Gimana teman? Bengawan Solo kebetulan mana ya? Kalau yang ini pasti Bapak tahu. Jadi ini adalah piringan hitam yang di dalamnya ada lagu-lagu dari Kinarto Sando, Bapak ya. Seorang maestro kita dia pengampung gamelan. Bayangkan Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, di sini ada 2 lagu, tapi durasinya itu sekitar 1,5 jam. Wow, kalau dengerin ya, ampun, udah cantik kita ya Bapak Ibu. Gimana tuh? Kemudian ada juga lagu dari daerah Jawa Timur, di bagian sebelah sana juga ada lagu dari daerah Sumatera, ada lagu dari daerah Jawa Barat, kemudian kalau kita bisa geser sebelah sini Bapak Ibu, ini adalah lagu Indonesia Raya yang direkam pada tahun 1966. Dan kalau diperhatikan tulisannya itu masih pakai ejaan lama ya, Indonesia Raya, jadi bakat bacanya itu Indonesia Raya. Dan ada yang unik karena ada adik-adik di sini, di sebelah sini ada rilisan dari Romanata judulnya Boneka Baru. Jadi ini adalah lagu anak-anak. Nanti ada sendiri ya. Dan silakan untuk ruangan ini nanti juga bisa diakses kembali. Bapak Ibu juga bisa dengarkan MP3 player, kami sediakan handphone, nanti bisa sambil duduk ya. Sekarang kita bisa lanjut geser ke ruang berikutnya, yaitu ruang proklamasi. Berikutnya ya, yaitu ruang proklamasi. Ruang proklamasi itu apa sih? Suara asli. radio yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Nah, yang pertama adalah Unico, radio swasta punya Belanda, yang sebenarnya lebih banyak menyiarkan lagu-lagu klasik atau lagu-lagu barat atau lagu Belanda, tapi karena mencuri banyak peminatnya, akhirnya
dan juga radio pertama yang memakai konten kehiburan karena mereka siapnya pakai bahasa Belanda, pakai kasih juga pernah masih lama. Nah, kemudian lagu-lagu keroncong yang ditemukan di RRI itu juga pasti berasal dari Komentar, teman-teman ya. Dan tampaknya teman-teman petinggi-petingginya SLT adalah tapi karena banjo ini harganya mahal, makanya waktu itu diciptakanlah alat yang suaranya mirip banjo, sehingga terciptalah alat musik bernama di sini ada cak, di sini ada cong, teman-teman ya. Cak dan cong ini sampai sekarang jadi alat musik wajibnya harus ada dalam musik keroncong. Terutama ini keroncong gaya soloan ya, teman-teman. Nah, ini ada perbedaan gaya soloan dengan gaya lain. Salah satunya karena terinspirasi dari budaya Jawa, cara memainkan selonya itu agak diketuk-ketuk seperti memainkan kendang. Nah, dan tempo keroncong gaya soloan itu cenderung lebih slow ya teman-teman, karena mengadopsi budaya Jawa, jadi membawakan lagu keroncong seperti Indonesia yang bisa melihat di sini ya, Piala API yang diberikan di tahun 2004. Nah, Piala API yang teman-teman lihat yang masih slow teman-teman di tahun 30-an, tapi agak banyak orang tahu Raden Maladi juga menciptakan selain solo di waktu malam yang pernah jadi pemerantar, beliau pakai nama sahabat Karimah yang artinya kayu rebut Indonesia Merdeka. Jadi kemudian beliau ini di tahun 70-an juga mendirikan Hapri, himpunan artis musik keroncong Indonesia ya. Nah, kemudian ada juga yang legend ada Pak Ismanto, vokalisnya Radio Orkestra Kapal. Nah, di sepanjang hidupnya beliau ini sudah terlibat dalam perekaman 500 lagu-lagu keroncong, teman-teman ya. Nah, ada juga di Panjawakan atau Latina yang tidak cuma mengenalkan keroncong